Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul keempat untuk kegiatan belajar 1. Dimulai dengan istilah GH. Pertama kita akan membahas istilah G7 atau G7. Disebut juga Group of Seven. Itu adalah rapat atau pertemuan dari menteri-menteri keuangan dari 7 negara industri. Yang dimulai tahun 76, yang dari pertama mulanya adalah grupnya ada 6, kelompoknya adalah Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, serta Amerika Serikat, ditambah Kanada tahun 76 menjadi G7. Pada tahun 1998, ini menjadi G8 dengan adanya tambahan yaitu Rusia. Ya. Meskipun Rusia tidak termasuk dalam 8 negara terkaya, tapi Rusia menjadi anggota ke-8 menjadi G8. Game teori atau teori permainan ini adalah metode penentuan atau pengambilan keputusan secara matematika dengan menganalisis sebuah situasi persaingan untuk menentukan tindakan yang paling optimal untuk pihak yang berkaitan, yang biasanya dipakai dalam bidang politik, bidang ekonomi, maupun bidang militer. Ini biasanya dipakai juga di dalam perusahaan, di dalam sebuah situasi saling perang strategi. Ya. Mereka akan menganalisis tindakan orang lain dan apa-apa yang bisa dilakukan. Sebagai contoh, kompetisi di antara dua perusahaan di mana mereka ingin mendapatkan competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Bahkan juga kalau bisa mereka akan bisa memonopoli ya. Dan ini contohnya juga yang dipakai untuk menentukan harga produknya atau menentukan berapa banyak produksinya. Juga menentukan antisipasi terlebih dahulu tentang tindakan yang akan diambil sesuai dengan tindakan kompetitornya. Ya. Apabila kompetitornya itu bertindak secara mendadak atau hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Kemudian dalam sebuah teori permainan, ini juga bisa mendeskripsikan misalnya negosiasi upah juga sampai juga misalnya terjadi perlombaan senjata di antara negara-negara. Ya. Sebuah dominan strategi atau strategi dominan ini adalah sebuah istilah ya. Dominan strategi atau strategi dominan itu adalah strategi yang akan menghasilkan hasil terbaik pada pemain tersebut. Tidak peduli apa yang dilakukan oleh orang yang lain. Jadi ini strategi yang terbaik, tidak peduli pada strategi apapun yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Ada juga istilah dengan first mover advantage atau keunggulan pemain pertama, di mana pemain pertama tersebut akan bisa mengalahkan pemain yang datang belakangan karena mereka lebih dulu berinovasi. Ya. Ada juga istilah zero sum game. Zero sum game ini dinamakan di mana ketika seseorang mendapatkan positif, maka orang lain akan negatif. Ya. Kemudian juga ada positive sum game. Kalau positive sum game itu masing-masing partisipan atau pemain di situ akan bisa mendapatkan hasil yang positif. Tapi kalau zero sum game, salah satunya positif, pasti lainnya akan negatif. Ada juga yang disebut dengan prisoner's dilemma. Prisoner's dilemma ini butuh pembahasan khusus untuk game teori ya, tidak bisa dibahas di sini. GATT atau GATT itu adalah perjanjian yang ditandatangani tahun 47 dan berakhir tahun 1995 karena adanya WTO atau World Trade Organization. Dimaksudkan untuk mengurangi adanya mengurangi tarif masuk ke dalam setiap negara yang terlibat di dalamnya, termasuk di negara Indonesia. Giring itu adalah leverage. Leverage itu artinya daya ungkit. Ya. Daya ungkit maksudnya apa? Maksudnya ini adalah tingkat utang ya dibandingkan tingkat keuangan. Di sini disebutkan bahwa sebuah utang perusahaan yang menjadi persentase dari ekuitasnya. Jadi utang dibandingkan dengan ekuitasnya. Contohnya, ketika Anda punya utang 1.000 dan ekuitas Anda adalah 10, maka berarti di sini Anda punya leverage atau gearing sebanyak 100 karena utang Anda 100 kali lipat dari ekuitas atau kepemilikan Anda. Demikian. General Agreement of Tariff and Trade atau GATT yang kita sebut tadi, kita sudah jelaskan tadi ya. Ini untuk perjanjian
untuk mengurangi tarif masuk di negara-negara anggotanya yang kemudian digantikan oleh WTO tahun 1995. General equilibrium atau keseimbangan umum. Ini adalah sebuah kondisi kesempurnaan ekonomi di mana antara permintaan dan penawaran itu seimbang. Adanya keseimbangan pasar untuk setiap barang dan jasa di dalam ekonomi. Dalam kenyataannya ini tidak ada. Adanya adalah partial equilibrium atau keseimbangan secara parsial. Ya. Dan ini sebenarnya ideal, tapi ternyata tidak ada. Generational accounting atau akunting sesuai generasi. Ya. Jadi ini adalah cara baru untuk menganalisis kebijakan fiskal dengan mengidentifikasi ongkos dan manfaat dari secara finansial dari kebijakan pemerintah kepada orang-orang sesuai yang berbeda generasinya, baik mereka masih hidup ataupun belum lahir. Jadi kebijakan fiskal ini untuk mendistribusikan sumber daya di antara generasi-generasi yang berbeda, baik secara sadar maupun tidak sadar. Ya. Karena kadang-kadang generasi yang ada sekarang itu membayar pajak untuk menyokong generasi yang lain. Contohnya generasi yang sudah pensiun ataupun bahkan generasi yang baru bersekolah atau bahkan generasi yang nganggur ya. Jadi untuk accounting generasional ini dipandang lebih baik karena apa? Karena mereka akan mempertimbangkan masa depan generasi yang belum ada sekarang. Karena mereka berarti akan mempertimbangkan apakah akan meminjam untuk hanya dihabiskan pada neraca sekarang atau untuk berinvestasi untuk generasi yang akan datang. Sehingga kebijakan fiskal ini sustainable atau bisa berkelanjutan daripada hanya memakai anggaran defisit saja yang hanya untuk investasi-investasi tapi anggarannya selalu defisit. Given goods atau barang given ya. Ini adalah barang-barang yang secara teori itu akan dikonsumsi lebih banyak ketika harganya justru naik dan menyalahi hukum penawaran. Dan ternyata ini sebenarnya tidak ada ya, karena ini tidak sesuai dengan hukum permintaan. Kemudian yields. Yields itu adalah obligasi yang bebas risiko yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris. Ini sama dengan obligasi dari pemerintah Amerika Serikat yang disebut US Treasury Securities. Ya. Dan ini bebas risiko. Kemudian Gini coefficient. Ini adalah indikator ketidakadilan atau ketimpangan. Indikator ketimpangan di mana mengukur ketimpangan dari distribusi pendapatan di dalam sebuah negara. Bervariasi antara 0 sampai 1. Kalau Gini coefficient atau koefisien Gini itu adalah 1, berarti satu kelompok orang menguasai 100% pendapatan negara. Dan itu nggak mungkin ya. Jadi berkisar antara 0,5 sampai 0,3. Kalau negara kaya itu 0,3, kalau negara-negara di Amerika Latin itu 0,5, timpang. Kalau Indonesia berapa? Kalau Indonesia saya baca terakhir itu 0,381. Ya. Jadi hampir mendekati negara kaya sebenarnya ya. Dan Indonesia ternyata lebih baik daripada negara-negara di Amerika Latin. Ya. Global public goods atau barang umum yang ada secara global. Ini memiliki 3 sifat. Pertama, ini tidak bisa bersaing. Karena satu orang yang mengkonsumsi itu tidak mengurangi kuantitas barang tersebut. Kemudian itu tidak bisa dikesampingkan. Karena tidak bisa menolak orang atau mencegah orang mengkonsumsi barang tersebut. Dan ini bisa tersedia di seluruh dunia. Barang publik atau barang umum ini, contohnya, ini harus diusahakan oleh semua negara. Tidak hanya bisa diusahakan oleh satu negara saja. Contohnya, ini adalah international law, hukum internasional. Kemudian adanya penegakan hukum, adanya sistem finansial global yang stabil, dan adanya sistem perdagangan yang terbuka, adanya kesehatan, adanya perdamaian, dan adanya kesinambungan lingkungan. Ini semuanya adalah global public goods. Globalisasi atau globalization itu adalah proses di mana ekonomi dari negara-negara di seluruh dunia itu makin terintegrasi seiring waktu ya.
ini biasanya menjadi sebuah kesempatan besar karena adanya pasar baru, adanya kesempatan pekerja baru, adanya bisnis partner yang baru, adanya barang dan jasa, dan pekerjaan yang tersedia. Tapi juga menjadi sebuah ancaman, ya, karena bisa mengganggu atau menggerogoti aktivitas ekonomi yang sebelumnya tidak terganggu sebelum adanya globalisasi. Ini mulai muncul sejak tahun 1980-an karena adanya ekonomi internasional, karena juga salah satunya disebutkan adanya perputaran kapital, perputaran modal di seluruh dunia. Ini juga menyebabkan adanya inequality, adanya ketimpangan di antara negara yang kaya dan adanya negara yang miskin. Globalisasi itu juga disebabkan oleh adanya perusahaan multinasional yang menjadi lebih kaya daripada suatu negara. Dan adanya kapitalisme yang menyebar ke negara-negara yang tadinya komunis. Ya. Ini juga adanya integrasi internasional, di mana terjadi free market, adanya pasar bebas, dan adanya liberalisasi, dan adanya perdagangan bebas. Kemudian, para pemegang keputusan suatu negara, pemegang kebijakan suatu negara, pengambil kebijakan kebijakan di suatu negara itu juga harus mempertimbangkan globalisasi, ya. Globalisasi itu juga menjadi penyebab, ya, atau kebalikannya, ya, penyebab dari globalisasi atau driving force, ya, itu adanya karena adanya multinasional companies, adanya perusahaan-perusahaan multinasional, ya, yang mereka kemudian masuk ke negara-negara yang belum belum dimasuki, ya, terutama karena mereka bisa melobi negara-negara itu, ya. Dan kemudian negara-negara yang menolak biasanya negara-negara yang memiliki perusahaan-perusahaan yang diproteksi, perusahaan-perusahaan diproteksi, dan kemudian mereka menentang dari adanya perusahaan multinasional yang masuk ke negara-negara itu, ya. Kemudian pada tahun 1990-an dunia mau tidak mau itu makin terintegrasi, ya. Dan kemudian labor market atau pasar tenaga kerja itu juga makin mengglobal. Tapi kemudian juga terjadi proteksi juga. Meskipun kapital atau modal itu bisa masuk ke luar negara secara bebas, tapi kalau tenaga kerja itu tidak semudah itu, ya. Sebelumnya 300.000 orang dari seluruh dunia itu bisa masuk ke negara-negara lain pada 1900-an. Tapi setelah 1900-an itu tidak semudah itu lagi, ya. Atau kebalikannya, ya. Di sini sebelum 1900-an itu bisa sampai ada 1 juta orang. Setelah tahun 1900-an itu menurun, ya. Contohnya di Amerika Serikat, mereka mengizinkan imigrasi ke Amerika Serikat sampai 1934. Setelah 1934 tidak diperbolehkan lagi imigrasi bebas ke Amerika Serikat. GNI, GNI itu adalah Gross National Product, Gross National Income maksud saya, ya. Itu adalah istilah yang dipakai untuk menggantikan GNP atau Gross National Product. Kemudian GNP itu adalah Gross National Product, itu adalah mengukur suatu ke performa dari ekonomi suatu negara, ya. Dibuat dengan menambahkan GDP ditambahkan income dari negara dari penduduk yang di dalam negara tersebut, ya, dikurangi, maksudnya GDP suatu negara ditambahkan income penduduk negara tersebut yang didapat dari negara lain, dan dikurangi income penduduk dari income penduduk yang ada dari negara lain yang ada di negara itu. Oke, ya. GNP. Tadi kita sudah berbicara tentang GDP belum, ya? Ya, GDP ternyata kita belum membicarakan, ya. GDP, Gross Domestic Product. Gross Domestic Product itu adalah ukuran aktivitas suatu ekonomi suatu negara. GDP itu bisa dihitung dengan 3 cara. Cara pertama itu dengan GDP dihitung dengan private consumption atau konsumsi, kemudian ditambah investasi I, dan ditambah dengan public spending atau pengeluaran pemerintah, dan ditambah dengan ekspor dikurangi importnya. Ini S-nya. Jadi
konsumsi ditambah investasi, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah ekspor, dikurangi impor. Ini perhitungan GDP dengan metode pengeluaran ya. Karena ada 3 metode. Di sini dikatakan bahwa tadi kalau GNP itu kan GDP plus GNP ya. GDP plus income atau pendapatan penduduk di negara Indonesia yang didapat dari negara lain dikurangi income dari penduduk asing yang tinggal di negara Indonesia. Ini GNP, terus national product. Kemudian GNP, GDP bisa dikalkulasi dengan 3 cara, dengan metode income, ya, dengan metode output, dengan metode pengeluaran. Yang paling mudah itu adalah metode pengeluaran, ya, karena di sini atau kalau pakai metode pengeluaran itu bisa juga menghitung ekonomi informal, ya, black economy. Tapi kalau metode pendapatan dan metode output, metode produksi itu tidak bisa menghitung tadi apa informal ya, ekonomi informal ya. Tapi GDP ini juga sering dikritik karena hanya menghitung sesuatu yang bisa dibayar, tidak bisa menghitung yang tidak bisa dibayar. Juga bisa hanya menghitung hal-hal yang bisa saja menyebabkan penurunan kualitas hidup juga terjadi, juga menghitung hal-hal yang merusak lingkungan saja. Emas itu adalah aktivitas sepanjang di sepanjang kehidupan manusia, sepanjang sejarah manusia, emas itu menjadi bahan utama dalam aktivitas ekonomi. Tapi tingkat pentingnya emas itu makin menurun pada abad ke-20 dan akan makin menurun pada masa depan. Standar emas itu dulu dipakai untuk fixed exchange atau tingkat kurs tetap ya. Sepanjang abad 19 hingga awal abad 20. Pada tahun 2000-an, bank-bank sentral di dunia itu masih menyimpan 30.000 ton emas. Nah, itu sekitar sepertiga cadangan emas dunia ya. Tapi semakin lama makin banyak yang dijual karena kenapa? Tidak bisa menghasilkan interest, tidak bisa menghasilkan bunga ya. Maka banyak emas-emas yang dimiliki bank-bank sentral itu dijual. Kemudian pemerintah maupun investor itu secara umum itu memegang emas sebagai cara untuk lindung nilai. Ya. Lindung nilai itu hedge. Karena untuk mewaspadai adanya krisis internasional. Tapi makin lama, sejak tahun 1980-an dan 90-an, ternyata nilai emas itu tidak bisa berpacu mengikuti laju inflasi ya. Dan juga likuiditas emas itu tidak sama dengan mata uang asing. Karena itu tidak bisa dipakai untuk mengintervensi mata uang asing. Karena itu makin banyak emas dari bank sentral yang dijual. Karena itu emas itu sekarang itu kebanyakan itu hanya menjadi komoditas saja. Tidak bisa menjadi aset moneter. Aset moneter sekarang kebanyakan itu tidak berupa emas ya. Hanya menjadi komoditas. Gold standar atau standar emas itu adalah standar yang dipakai sistem moneter dunia di mana standar unit dari suatu mata uang itu adalah emas. Dan uang tersebut bisa dikonversi ke dalam emas dengan harga yang tetap. Contohnya, sebelum tahun 1971 itu 1 US dollar ya, itu sama dengan 1 gram emas. Sebelum tahun 1971 ya. Kemudian sejak tahun 1971 di Amerika Serikat tidak bisa memakai standar emas lagi ya. Dulu itu di banyak negara itu masih memakai emas. Contohnya di Inggris ya. Mereka dulu memakai emas, kemudian tidak memakai emas lagi sebagai standar lagi. Kemudian 1925 mereka kembali ke standar emas lagi dan tidak memakai standar emas lagi tahun 1931. Dan Amerika Serikat itu juga bolak-balik ya. 1933 mereka meninggalkan standar emas. Tahun 34 mereka kembali ke standar emas lagi. Dan kemudian sampai 1971 mereka meninggalkan emas lagi sampai sekarang. Jadi negara yang terakhir meninggalkan standar emas itu adalah Amerika Serikat. Oke.
Kemudian Golden Rule. Golden Rule itu adalah peraturan emas. Peraturan emas di sebuah siklus ekonomi adalah pemerintah hanya meminjam untuk menginvestasikan. Meminjam uang untuk diinvestasikan, bukan untuk membiayai pengeluaran sekarang. Ya, ini standar atau golden rule atau peraturan emas dalam sebuah siklus ekonomi. Tapi investasi pemerintah ini juga harus berhati-hati. Jangan sampai terjadi crowding out. Crowding out itu artinya apa? Artinya investasi pemerintah itu justru melemahkan investasi swasta. Ya. Jadi swastanya tidak bisa masuk karena bidang-bidang yang bisa dimasuki swasta itu dimasuki oleh investasi pemerintah. Ya. Crowding out istilahnya. Government itu artinya adalah pemerintah. Ya. Di sini dijelaskan banyak para ahli ekonomi mendukung adanya intervensi pemerintah ya, selama tahun 1930-an sampai 1980-an. Salah satu aliran ekonomi yang mendukung intervensi pemerintah itu adalah Keynes. Ya. Menyatakan bahwa negara itu harus manajemen atau mengatur jumlah demand atau penawaran di dalam ekonomi untuk menjamin adanya pengangguran yang nol. Ya. Jadi semua orang bekerja. Tapi dengan mereka bekerja itu berarti pemerintah itu harus selalu mengintervensi pasar. Dan ada juga yang berlawanan. Ada yang lebih ekstrim lagi, adanya command economy. Kalau command economy ini berarti ekonomi terpusat. Semua hal itu dikelola oleh pemerintah, termasuk juga penentuan harga. Ya. Juga biasanya command economy ini dipakai oleh negara-negara komunis. Ya, yang mengelola seluruh ekonomi di negara tersebut itu adalah pemerintah. Ya. Kemudian sejak tahun 1950-an ini ada banyak bukti bahwa intervensi pemerintah di dalam bidang ekonomi itu bisa saja salah ya, karena mengakibatkan adanya monopoli dan adanya inefisiensi, adanya ketidakefisiensian. Kemudian adanya intervensi pemerintah walaupun mengikuti mazhab atau aliran Keynes itu berarti ternyata secara kasat mata itu berarti mengakibatkan inflasi. Sehingga banyak juga yang pemerintah kehilangan kredibilitasnya. Juga keterlibatan atau intervensi pemerintah itu mengakibatkan crowding out. Crowding out itu berarti investasi pemerintah secara tidak langsung mengusir investasi swasta. Karena swasta berarti tidak bisa berkecimpung di bidang-bidang yang dikelola pemerintah lagi seperti itu ya. Kemudian sejak tahun 1980-an itu ada dua isu, di sini ada nasionalisasi dan privatisasi. Nasionalisasi berarti beberapa bidang itu dinasionalisasi, dikelola oleh BUMN misalnya. Adanya privatisasi, berarti ini kebalikannya. Beberapa bidang itu yang tadinya dikelola oleh pemerintah kemudian diserahkan kepada swasta, namanya privatisasi. Adanya juga di sini istilah lain ya. Misalnya banyak para ekonomi yang berpendapat bahwa peran pemerintah di dalam ekonomi itu hanya untuk menjamin adanya sistem hukum yang ada ya. Kemudian adanya penegakan hak milik ya. Ini berarti mereka-mereka yang biasanya tidak setuju dengan intervensi pemerintah ya. Kemudian ini ada istilah ada informasi juga di sini bahwa kebanyakan negara maju justru makin banyak mengintervensi ya. Contohnya tahun 2002 intervensi pemerintah di bidang ekonomi itu makin banyak daripada tahun 90-an. Dan intervensi pemerintah tahun 90-an di negara-negara maju itu lebih banyak dari tahun 1980-an. Oke, selanjutnya government expenditure ini adalah pengeluaran pemerintah. Kalau kita sebut tadi di dalam GDP itu adalah G. Untuk apa? Untuk menjamin ini sebuah intervensi pemerintah sebenarnya. Greenspan, Alan Greenspan, ini adalah gubernur Bank Sentral Amerika sejak tahun 1987
hingga 2005 ya. Kemudian beliau juga berhasil mengendalikan kondisi ekonomi Amerika sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuatnya. Tapi kemudian beliau juga gagal juga karena tidak bisa mencegah adanya bubble di dalam ekonomi Amerika Serikat. Ya. Salah satunya itu adalah bubble tahun 2008 ya. Ini setelah Alan Greenspan pensiun tahun 2008 itu terjadi bubble hipotek atau mortgage, hipotek dari pinjaman-pinjaman rumah di Amerika Serikat yang bahkan dampaknya bisa terasa sampai di Indonesia tahun 2008. Grisham Law itu adalah hukum ekonomi, prinsip ekonomi yang dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi dari Inggris, yaitu Sir Thomas Grisham, yang menyatakan bahwa uang yang baik, uang yang jelek akan mengusir uang yang baik. Contohnya apa uang baik itu? Uang baik itu adalah uang lama, contohnya uang yang kadar intrinsiknya itu tinggi. Misalnya uang yang memiliki emas, kadar emas, uang lama ya, misalnya ini lama. Kemudian ada uang baru. Uang baru itu tidak mengandung emas. Dan ternyata orang malah menyimpan uang lamanya karena mengandung emas dan menggunakan uang baru untuk bertransaksi. Sehingga makin lama uang lamanya ini makin hilang. Dan yang beredar itu hanya uang baru yang nilai intrinsiknya rendah. Ya, seperti itu. Ini contoh dari Grisham Law. Selanjutnya growth. Growth itu artinya adalah pertumbuhan. Ya. Dulu Adam Smith menyatakan pertumbuhan itu karena adanya invisible hand, adanya tangan yang tidak terlihat yang dipegang oleh para ahli ekonomi aliran klasik atau para ahli ekonomi aliran neoklasik. Kemudian direvisi oleh Robert Solow tahun 1950-an. Beliau menyatakan, Robert Solow ini menyatakan bahwa investasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi hanya secara temporer. Ya. Karena apa? Karena rasio modal terhadap tenaga kerja makin meningkat, tapi produk marginal dari modal tersebut makin menurun. Sehingga mengakibatkan adanya diminishing return dari modal tersebut. Kemudian, teori ini juga memprediksi adanya hubungan di antara statistik-statistik ekonomi, tapi gagal juga untuk memprediksi yang lain. Contohnya, misalnya adanya ketimpangan pendapatan di antara negara-negara. Ya. Kemudian juga para ahli ekonomi berpendapat bahwa teori klasik itu tidak bisa memprediksi hal-hal yang baru, karena perkembangan di dunia sekarang itu ternyata banyak para ahli yang memasukkan inovasi teknologi itu masuk dalam variabel endogen. Kalau teori klasik itu inovasi teknologi itu tidak termasuk variabel endogen tapi variabel eksogen. Juga adanya human capital, adanya sumber daya manusia itu juga sekarang dimasukkan dalam variabel endogen, bukan variabel eksogen lagi. Hard currency itu adalah mata uang yang bisa Anda percayai. Contohnya adalah dolar Amerika Serikat, Deutschmark atau mark Jerman, pound sterling Inggris, dan Swiss franc. Hawala itu adalah sistem kuno untuk menggerakkan uang berdasarkan atas rasa saling percaya ada saja. Hawala ini sistem yang ada sebelum adanya sistem perbankan dan mulai ada dengan di Middle East ya. Middle East atau di Timur Tengah juga ada di Cina. Di dinasti Tang tahun 618 sampai 907. Kemudian Friedrich Hayek. Ini adalah seorang ahli ekonomi dari aliran Austria yang memenangkan Nobel di bidang ekonomi tahun 74 untuk teorinya tentang siklus bisnisnya ya. Beliau lahir tahun 1899 dan pernah ikut Perang Dunia Pertama. Hayek berpendapat bahwa siklus bisnis itu bermula dari adanya penciptaan kredit oleh perbankan yang kemudian diikuti oleh adanya perusahaan-perusahaan dan orang-orang dan kemudian pasar
ada pasar mengikuti ya. Kemudian setelah siklus bisnis ini kemudian kalah oleh teori Keynes yang disebut dengan general teorinya, kemudian Hayek itu pergi atau memimpin aliran Shikeku di Amerika Serikat bersama Milton Friedman. Ya. Milton Friedman kita tahu adalah seorang monetaris. Ya. Hayek itu merupakan pendukung dari sistem pasar terbuka dan seorang pengkritik dari sistem perencanaan terpusat. Ya. Bukunya tahun 1944 yaitu The Road of Serfdom itu menjelekkan perekonomian terpusat yang tidak bisa memprediksi sinyal harga. Beliau percaya bahwa ada keterbatasan akal manusia dan beliau mempercayai kemampuan kapitalisme untuk mengefisiensikan informasi yang terbatas dengan cara trial dan error. Beliau juga berarti mendukung teori dari Adam Smith tentang adanya invisible hand, ya, yang dikatakan itu menginspirasikan adanya ekonomi pasar bebas. Dan beliau teori dari Friedrich Hayek ini dipakai oleh Margaret Thatcher di Inggris tahun 1980-an dan Ronald Reagan di Amerika Serikat tahun 80-an. Hedge itu artinya adalah lindung nilai. Contohnya ketika Anda memiliki sebuah saham, kemudian Anda menjual saham itu dengan kontrak future yang menyatakan bahwa Anda akan menjual saham tersebut pada harga tertentu. Untuk apa? Supaya menghindari fluktuasi pasar. Tapi dikatakan bahwa cara hedging atau lindung nilai ini itu sendiri tidak layak menurut beberapa ahli ekonomi yaitu Merton Miller dan Franco Modigliani. Karena dikatakan dengan hedging itu salah satu kuncinya itu adalah dengan mendiversifikasi risiko. Tapi kata Merton Miller dan Franco Modigliani, beliau berdua menyatakan bahwa mendiversifikasi risiko itu tidak serta-merta mengurangi risiko karena dengan adanya diversifikasi risiko maka risiko-risiko itu justru makin bertambah. Kata Merton Miller dan Franco Modigliani. Kemudian hedge fund. Hedge fund itu adalah pengelola dana untuk lindung nilai. Yang biasanya hanya tersedia untuk investor-investor tertentu saja. Dan diperbolehkan oleh regulator di negara yang bersangkutan untuk mengambil langkah-langkah yang berbeda daripada pengelola dana investasi lain. Kalau di Indonesia ini belum ada ya, tapi kalau di Amerika Serikat atau Inggris ini ada. Herfindahl-Harrison Index ini adalah indeks untuk mengukur tingkat perusahaan terhadap seluruh industri yang ada yang ada ya. Juga untuk mengelola adanya tingkat kompetisi di antara perusahaan-perusahaan tersebut. Ini merupakan sebuah sinyal monopoli ya. Biasanya dipakai oleh pemerintah Amerika Serikat. Kemudian ternyata indeks ini juga kadang-kadang salah ya. Karena kenapa? Ketika ada sebuah market yang contestable, artinya market yang bisa dimasuki dan keluar dari market tersebut tanpa adanya sunk cost, ya, maka meskipun indeks ini mencapai angka yang tinggi 10.000, ini berarti tidak ada monopoli. Yang dimaksud dengan sunk cost itu adalah ongkos masuk dan ongkos keluar ketika perusahaan itu masuk ke dalam suatu pasar. Ini disebut juga barrier to exit atau barrier to entry. Ya, contestable market. Selanjutnya, horizontal equity. Ini adalah keadilan secara horizontal. Teori ini menyatakan bahwa orang dengan tingkat income atau pendapatan yang sama, itu harus dipajaki dengan tingkat pajak yang sama. Ya, berlawanan dengan vertical equity. Kalau vertical equity itu berarti orang yang kaya, ini pajaknya lebih tinggi daripada orang yang miskin. Ya. Horizontal integration atau integrasi secara horizontal. Ini berarti perusahaan itu mengembangkan bisnisnya ke dalam produk yang serupa dengan produk yang ada sekarang. Misalnya perusahaan makanan menggandeng atau bermerger dengan perusahaan minuman. Ini kan serupa. Sedangkan kalau sebuah perusahaan bermerger antara perusahaan yang misalnya berbeda lininya, yang satu misalnya lini bahan baku, dan yang satu ini makanan.
Maka ini disebut vertical integration. Berbeda dari rantai rantai produksi. Hot money. Hot money ini adalah uang yang bergerak secara cepat dari satu investasi ke investasi yang lain, biasanya untuk mengambil keuntungan dari kursnya atau untuk mendapatkan keuntungan secara cepat. Contohnya hot money itu adalah ketika investor asing masuk membeli saham, misalnya membeli saham Bank Mandiri misalnya ya, atau membeli saham Bank BCA misalnya. Kemudian setelah sebulan, nah ini saham Bank BCA itu naik ya, naik banyak. Kemudian bulan berikutnya mereka menjual. Setelah naik mereka menjual sahamnya, berarti mereka keluar dari Indonesia. Mereka menjual saham Bank BCA-nya di Bursa Efek Indonesia misalnya ya. Dan kemudian keluar dengan cara menjual, dan berarti ini hot money-nya ini masuk membeli saham Bank BCA. Bulan Oktober misalnya, bulan Novembernya mereka menjual saham Bank BCA, berarti mereka hot money-nya keluar dari Indonesia. Uang yang cepat keluar dan masuk dalam suatu negara. Kemudian house price, ini adalah tingkat harga dari rumah yang biasanya menandakan tingkat suku bunga di Amerika Serikat ya. Ketika tingkat suku bunga di Amerika Serikat turun, maka harga rumah di Amerika Serikat itu justru naik karena orang akan berani makin meminjam dari bank untuk membeli rumah. Demikian. Kemudian human capital. Human capital itu adalah SDM atau sumber daya manusia. Human capital atau sumber daya manusia adalah keterampilan yang diperoleh oleh seorang pekerja melalui pendidikan formal dan pengalaman yang meningkatkan produktivitas pekerja tersebut dan meningkatkan pendapatannya. Bisa saja pendapatan atau produktivitas seorang pekerja itu bisa meningkat melalui pendidikan, melalui training, atau melalui pemeliharaan kesehatan. Dan makin lama dengan adanya new economy, maka human capital itu menjadi salah satu variabel endogen, bukan lagi variabel eksogen lagi. Kemudian di sini, tapi ada juga kesulitannya karena sumber daya manusia itu tidak mudah untuk diukur. Di sini tidak mudahnya karena perbandingan dari negara-negara itu berbeda-beda standar pendidikannya. Contohnya di sini, negara-negara maju itu tinggi investasi di bidang pendidikan. Tapi bukan karena mereka tingkat pendidikannya tinggi kemudian tingkat ekonominya juga tinggi, tapi sebaliknya karena tingkat ekonominya tinggi maka tingkat pendidikannya itu tinggi. Sehingga di sini ada permasalahan yang saling bertolak belakang dengan di negara-negara yang belum kaya atau negara-negara miskin. Human Development Index atau HDI itu adalah indeks pembangunan manusia yang menggabungkan antara tingkat atau life expectancy atau harapan hidup, tingkat literasi, pencapaian pendidikan, dan GDP per kapita. Ini menjadi sebuah standar baru yang dipakai oleh UNDP atau United Nations Development Program di PBB dan menjadi panduan sejak tahun 1990. Indonesia sendiri sudah meningkat indeks pembangunan manusianya atau IPM-nya sebanyak 50% antara tahun 75 hingga 2001. Kalau Cina itu meningkat sebanyak 40% antara tahun 75 hingga 2001. Tapi di banyak negara di Afrika masih banyak negara yang tingkat IPM-nya rendah dikarenakan adanya pandemi epidemi HIV/AIDS dan adanya tingkat kejahatan yang tinggi. Hyperinflation itu adalah tingkat inflasi yang ekstrim dan ini sangat buruk bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bahkan contohnya di negara Jerman setelah Perang Dunia Pertama, di mana tingkat inflasi mencapai 23.000, ini bukan 23, ya, tapi ribu, itu menyebabkan sistem ekonominya hancur dan banyak orang yang akhirnya memilih partai alternatif yaitu Nazi, yang makin
memperburuk keadaan Jerman setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian hyperinflation ini ini buruk karena tidak bisa diprediksi, ya. Harga-harga tidak bisa diprediksi, sehingga terjadi krisis of confidence, terjadi krisis kepercayaan di seluruh negara, di sebuah negara, sehingga akan berakibat terhadap aspek-aspek ekonomi yang lain, dan ini sangat merugikan ekonomi negara tersebut. Hypothecation ini adalah singkatan dari hypothetical dedication, artinya sebuah negara memberlakukan pajak untuk tujuan tertentu kepada warga negaranya, dan warga negaranya itu dianggap berdedikasi atau penuh pengabdian kepada negaranya. Contohnya adalah dulu di Indonesia itu ada pajak untuk TVRI, ya, pungutan untuk TVRI, di mana orang-orang di seluruh Indonesia diminta iuran untuk membangun atau untuk perkembangan TVRI. Dan padahal pada saat itu sudah ada televisi-televisi swasta, dan itu dianggap hypothecation atau pajak dedikasi. Sebenarnya tidak diperlukan pajak tersebut kalau televisi tersebut menyiarkan iklan, sehingga biaya produksinya bisa ditutup oleh iklan. Hysteresis ini adalah, secara singkat, adalah kasaratan, di mana contohnya sebuah negara itu sulit mengekspor produk-produknya. Tapi setelah kemudian berhasil pertama kali mengekspor produknya, untuk selanjutnya mereka akan mudah mengekspor produknya. Sehingga hysteresis ini hanyalah sebuah kasaratan pada awal mula, ya. Kemudian ini juga ada contoh yang lain, hysteresis yang terjadi kepada para orang-orang yang menganggur atau tidak bekerja. Dan orang-orang yang tidak bekerja lama, artinya menganggurnya lama. Mereka mengalami hysteresis, di mana mereka kemudian ogah-ogahan untuk mencari kerja, atau sudah menjadi terlalu malas untuk mencari kerja, ya. Karena mereka sudah kehilangan motivasi, kehilangan kepercayaan diri, dan kehilangan kedisiplinan, ya. Selanjutnya, ILO itu adalah International Labour Organization. Itu adalah organisasi buruh internasional yang didirikan oleh UN atau United Nations atau PBB, berbasis di Jenewa. Tapi ini kemudian banyak dikritik karena mereka mengadakan tingkat atau menyarankan upah yang tinggi, ya, untuk buruh, sehingga menghapuskan tingkat keunggulan kompetitif dari negara-negara dengan buruh yang lebih murah atau pekerja yang lebih murah. Dan kemudian sehingga banyak negara-negara yang kemudian menolak atau tidak menyukai ILO tersebut. IMF atau International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. IMF bersamaan dibentuknya dengan Bank Dunia tahun 1944, ya. Dan kemudian setelah tahun 71 dan 73, kemudian IMF banyak terlibat dalam kebijakan moneter serta kebijakan fiskal di negara-negara yang dibantunya. Dan mereka itu menyanjurkan adanya privatisasi atau pelepasan aset-aset BUMN untuk dikelola swasta. Kemudian itu juga banyak tidak disukai oleh negara-negara yang berkembang, ya, karena mereka mengadakan satu pemecahan yang dianggap sama untuk semua negara. Padahal ternyata banyak negara yang menyatakan bahwa pendekatan IMF itu tersebut tidak pas. Dan kemudian banyak negara yang kemudian menyarankan, atau banyak ahli ekonomi menyarankan IMF tidak terlibat dalam penentuan kebijakan suatu negara, tapi lebih baik menjadi sebuah bank sentral dunia saja, atau sebuah global lender of last resort. Impor itu adalah kebalikan dari ekspor, di mana membeli barang dari jasa dari luar negeri ke dalam suatu negara. Oke, sekian untuk materi kegiatan belajar 1 modul 4. Semoga membantu, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.